Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Kembali lagi kita beribadah online melalui streaming di pagi hari ini. Yuk kita mau bersatu di dalam penyembahan bersama Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang dapat kita andalkan. Mari kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Mari kita puji Dia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari kita sembah Dia karena satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya
Mari kita bersekutu dengan Tuhan. Naikkan penyembahanmu bagi Dia. Kami bersyukur Tuhan, sebab kejadian-Mu ajaib dan dahsyat bagi kehidupan kami. Sekarang kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau bersorak, kami mau melompat bagi-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang dapat kami andalkan. Hanya Engkau satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, biarlah penyertaan-Mu Tuhan ada dari awal hingga akhir ibadah kami Tuhan di pagi hari ini. Dan biar tidak henti-hentinya mulut kami terus memuji dan meninggikan nama-Mu setiap saat. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang di rumah siap memuji Tuhan hari ini. Mari kita katakan bahwa Dia Allah yang sungguh baik bagi setiap kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Hey, mari kita menari buat Dia. Yesus, Dia baik bagiku. Tepuk tangan yang manis buat. Hey. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik.
Yesus, Dialah segala-galanya dalam kehidupan kami. Mari kita mengagungkan Dia, menyatakan kebesaran-Nya. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Oh, dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Aku pun bersyukur, Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan
Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biar apa yang dibagikan Tuhan di pagi hari ini, itu dapat menjadi rema bagi setiap kami. Menjadi suatu pengetahuan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat kesempatan yang selalu Kau berikan bagi kami. Tidak akan pernah berhenti Tuhan kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Sebab Engkau memang Allah yang layak untuk kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami. Amin. Ya, terima kasih buat teman-teman profetik yang sudah melayani. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Masih kita akan melakukan ibadah online di pagi hari ini. Tentunya kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kebaikan kepada kita dan kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita di pagi hari ini. Bapak Ibu, salam dari keluarga kami untuk Bapak Ibu sekalian yang sekarang berada di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini. Tentunya hari-hari belakangan ini terus kita bertanya, terus kita menduga-duga kapan ini akan berakhir. Namun marilah kita sejenak memfokuskan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang sedang berada di rumah, entah itu duduk bersama pasangan, bersama keluarga, ya, mari kita berikan perhatian yang terbaik dalam beberapa menit ke depan ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Saya mengajak kita semua kembali berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat waktu ini oleh karena Engkau menyediakannya bagi kami untuk kami merenungkan firman-Mu dan mengizinkan kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami, memperbaharui hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memandang segala hal termasuk hidup kami ini sesuai dengan yang Engkau mau. Nyatakanlah kebenaran-Mu dan biarlah kebenaran-Mu ini memerdekakan hidup kami dan kami boleh hidup di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, khotbah hari ini saya berikan topik yang cukup kontekstual dengan keadaan sekarang, yaitu Christ and Coronavirus, ya, atau virus corona dan Kristus. Sebenarnya judul ini diambil dari sebuah judul buku karangan John Piper yang baru juga terbit dan bukunya baik sekali. Bapak Ibu bisa search di Google, sudah diterjemahkan juga oleh Perkantas, ya. Jadi Bapak Ibu bisa membacanya, itu menguatkan iman kita semua. Namun saya tidak akan membahas buku itu, tapi ada bagian-bagian yang memang baik untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin sedikit memberikan pengantar tentang apa yang terjadi belakangan ini dari sisi sejarah, ya Bapak Ibu. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa virus corona ini bukanlah pandemi yang pertama
di dunia ini. Ya, jauh sebelum itu sudah ada pandemi-pandemi lainnya. Ya, pandemi yang terdekat yang cukup besar, ya, pernah terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan memakan banyak korban adalah yang disebut pandemi Spanish flu. Ya, itu terjadi di abad 20, tepatnya 1918, ya, dan itu sangat amat mengerikan Bapak Ibu, ya, melanda Eropa dan Amerika, menghabiskan kurang lebih 50 juta orang, hanya kurang dari waktu 2 tahun, 50 juta orang habis, lebih, ya. Ini sangat mengerikan, begitu banyak tentunya keluarga-keluarga yang meradang, yang sedih. Perekonomian juga begitu hancur. Ditambah lagi kondisi perang saat itu, yaitu Perang Dunia Pertama. Membuat semuanya ini menjadi seolah penderitaan yang sangat amat lengkap bagi umat manusia zaman itu. Namun kita juga kalau terus merefleksikan ke belakang, ada juga pandemi yang lebih mengerikan, ya, yang disebut Black Death di abad ke-14. Ini menyerang Eropa pada zaman itu. Ya. Ini sebuah bakteri yang dibawa oleh kutu yang menginfeksi tikus, Bapak Ibu. Dan ini begitu mengerikan sehingga sekitar dipercaya, ya, 200 juta orang meninggal pada zaman itu. Sungguh mengerikan Bapak Ibu, sungguh mengerikan. Kita tidak bisa membayangkan apa yang dialami orang-orang di zaman itu. Ya, istri ditinggal suaminya, anak ditinggal orang tuanya, kerabat-kerabat hilang, mereka meninggal. Ya, begitu menggenaskannya yang terjadi pada zaman itu. Nah, saat ini kita semua berada di abad ke-21 di mana kemajuan teknologi dan sains itu begitu besar kemajuannya dan begitu pesat. Namun ternyata kita belum siap menghadapi pandemi ini. Dan dunia sampai saat ini masih bergumul, ya, dengan pandemi corona ini. Dan sampai saat ini sudah hampir 1/4 juta, ya, orang meninggal, ya, saat video ini direkam. Nah, Bapak Ibu, apakah ini akan segera berakhir? Tentunya itu menjadi harapan kita semua. Namun demikian, kita tahu bahwa pandemi ini bukan hanya berdampak kepada kesehatan, tapi juga dengan perekonomian. Ya, tentunya di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada yang mengalami kurangnya penghasilan, ya, gaji dipotong, kehilangan pekerjaan, kehilangan waktu juga bersama rekan-rekan, teman-teman, saudara, bahkan keluarga dekat bahkan. Begitu banyak kerugian-kerugian secara ekonomi, secara emosional, secara hubungan akibat pandemi ini. Hal itu menimbulkan sebuah pertanyaan bagi umat manusia pada umumnya. Kenapa? Kenapa Allah membiarkan adanya pandemi seperti ini? Kenapa Allah membiarkan adanya penderitaan sejenis ini, ya? Bukankah Allah itu selalu memberikan pertolongan? Tidakkah bisa pertolongan itu datang dengan lebih segera? Kita tahu bahwa ada orang-orang yang kurang beruntung yang kita kenal, bahkan sudah meninggalkan keluarganya terlebih dahulu untuk menghadap Tuhan karena pandemi ini. Apakah tidak bisa Tuhan memberikan kesembuhan pada saat itu? Apakah Allah tidak sanggup menyelesaikan
persoalan-persoalan ini dengan segera, termasuk penyakit, termasuk duka cita yang ada. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini pertanyaan-pertanyaan tidak mudah untuk dijawab dan tidak pernah final jawabannya. Terutama bagi mereka yang terdampak. Jawaban-jawaban itu seolah-olah menjadi seperti sesuatu yang di awan-awan saja. Tidak pernah bisa menggantikan luka ataupun kesedihan yang sedang terjadi. Nah, mari kita Bapak Ibu pada pagi hari ini, kita mencari penghiburan, kekuatan, kebenaran, jawaban itu dari firman Tuhan. Apa kata Alkitab tentang hal ini? Nah, sebentar lagi saya akan mengisahkan sebuah cerita yang mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah membacanya, mendengarnya, ya. Dan ini adalah bagian firman Tuhan yang sungguh bisa menguatkan hati kita di dalam kondisi seperti ini dan sangat relevan dengan apa yang terjadi pada kita. Mari kita bersama-sama buka di Yohanes pasal 11. Ayatnya yang pertama sampai 44. Ayat ini panjang, saya tidak akan membacakan semuanya bagi Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya berharap Bapak Ibu di rumah bisa meluangkan waktu lagi untuk membaca ini 2 kali, 3 kali ya di rumah masing-masing bersama keluarga. Namun saya akan mengutip beberapa bagian saja yang menjadi fokus kita dan saya akan ceritakan mungkin dengan singkat kisah ini. Jadi Yohanes pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-44 ini seperti yang kita tahu adalah bicara tentang sahabat dari Tuhan Yesus, yaitu Marta, Maria kakaknya dan Lazarus. Dan dikisahkan pada perikop tersebut Lazarus meninggal. Ya, Lazarus meninggal dan Tuhan Yesus pada saat itu sudah mendengar kabar tentang sakitnya dari Lazarus ini. Namun Tuhan Yesus itu menahan dirinya untuk tetap tinggal di rumahnya sampai pada waktu didengar kabar bahwa Lazarus sudah meninggal. Nah, ini cukup menarik Bapak Ibu, ya. Cukup menarik. Jadi saya akan bacakan sedikit. Pada ayat yang ketiga itu disampaikan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Tentunya pada saat ini adalah baik Yesus itu bisa datang kepada Lazarus dan melakukan kesembuhan, melakukan pelayanan kesembuhan, sama seperti yang Yesus pernah lakukan juga kepada banyak orang. Lagi pula jarak antara tempat Tuhan Yesus saat itu ada, ya, dan tempat di mana Lazarus tinggal itu cukup dekat, ya. Jaraknya kalau kata Alkitab di ayat 18 itu 2 mil atau sekitar kurang lebih 3 kilometer. Saya pikir 3 kilometer berjalan kaki pun 1 hari pasti sampai. Namun Tuhan Yesus membuat satu keputusan yang cukup menarik yang disampaikan kepada murid-muridnya. Yaitu bahwa ayat ke-6 berkata, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja, ini sebuah kata yang menarik. Tuhan Yesus sengaja tinggal di situ. Ya. Nah, seperti yang Bapak Ibu juga mungkin ketahui, bahwa setelah 2 hari itu baru Tuhan Yesus melakukan perjalanan ke Betania.
Ya. Dan Bapak Ibu, kita tahu cerita selanjutnya bahwa ketika Yesus berjalan ya menuju Betania, maka ada sesuatu kejadian demi kejadian. Ayat 14 berkata begini, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Ini satu pernyataan Yesus, Tuhan yang cukup menarik. Ya. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Nah Bapak Ibu, ini satu anak kalimat yang perlu kita perhatikan di kitab Yohanes ini. Karena kitab Yohanes ini ditulis oleh si penulis Yohanes. Ya, tema utama sepanjang kitab Yohanes itu adalah supaya kita belajar percaya. Sekali lagi ya. Tujuan penulis Injil Yohanes dari pasal 1 sampai pasal terakhir adalah supaya kita belajar percaya. Semua kisah-kisah yang ada di dalamnya, semua apa yang Tuhan Yesus lakukan di sana adalah supaya kita belajar percaya. Pasal 1 sampai pasalnya yang ke 11 atau 12 itu bicara tentang pelayanan Tuhan Yesus, kehidupan Tuhan Yesus. Di mana penulis Yohanes ingin supaya pembacanya itu belajar percaya. Dan pasal selanjutnya 13 sampai terakhir adalah mengenai penderitaan Tuhan sebelum dan sesudah dia disalibkan. Nah Bapak Ibu, pertanyaan yang mungkin muncul ya, saat Yesus tidak datang saat Lazarus sakit itu adalah apakah ya Yesus benar-benar mencintai Lazarus atau tidak? Apakah Yesus benar-benar mampu menyembuhkan atau tidak? Kenapa? Ya, apa alasannya itu? Memang di sini sudah dijelaskan pada ayat 15. Alasannya adalah supaya kamu dapat belajar percaya. Wow, ini adalah satu pernyataan yang mungkin sulit sekali untuk kita terima. Seluruh penderitaan yang dialami, bahkan sampai kematian, Tuhan ingin supaya kita belajar percaya. Ada kalanya dalam kehidupan kita, Tuhan seolah-olah tidak hadir dalam masa-masa yang berat dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita flashback, tentunya Bapak Ibu, saudara sekalian pasti punya momen-momen masa-masa yang sukar, masa-masa yang berat, masa-masa yang begitu menggerus emosi kita, hidup kita, keuangan kita. Coba diingat lagi Bapak Ibu, bukankah pada masa-masa itu seolah-olah Tuhan membiarkan, Tuhan diam, Tuhan tidak hadir. Sama seperti yang terjadi pada diri Lazarus, Yesus membiarkan Lazarus sakit dan akhirnya meninggal. Anak saya Bapak Ibu, dua-duanya itu ketika bayi, ya, mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman yang sudah punya anak, pernah diambil darah ya Bapak Ibu. Pernah diambil darah beberapa kali untuk beberapa kasus, ya, diambil darah, cek darah, anak masih bayi. Tentunya Bapak Ibu bisa merasakan ya ketika Bapak Ibu melihat anak Bapak Ibu diambil darah, nangis, ya, kesakitan,
melihat prosesnya itu kita tidak tega ya Bapak Ibu, tidak tega. Tapi apa yang kami lakukan, apa yang Bapak Ibu lakukan, biasanya perawatnya atau susternya minta, tolong pegang Bu, tolong pegang Pak, anaknya. Ya. Kami pegang kuat-kuat, kita pandang anak kita. Dia sudah menangis, tapi kita pegang. Anak kita sorot matanya seolah-olah mungkin berkata, kenapa saya harus dipegangin seperti ini? Kenapa saya dibiarkan untuk kesakitan? Kenapa? Hal itu tidak bisa dimengerti oleh anak kita waktu dia masih kecil itu. Tapi kita mengerti sebagai orang tua bahwa ini untuk kebaikan dia walaupun dia menderita seperti itu. Atau kasus yang pernah juga terjadi pada kami. Di akhir bulan kondisi keuangan sudah menipis. Ya, atau bagi saudara-saudara yang belum menikah ya, yang dewasa muda, wah, sudah habis di akhir-akhir bulan sudah gawat ya, kondisi keuangannya udah gawat darurat. Pernah mengalami itu? Kami pernah juga. Kami berdoa, berharap uang langsung jatuh di depan mata kami. Ada orang ketuk pintu langsung kasih uang, harapannya sih begitu. Tapi enggak ada. Seolah-olah Allah tetap diam. Hal-hal seperti ini Bapak Ibu, bukan sekali dua kali mungkin terjadi. Bukan sekali dua kali Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi sama seperti Tuhan Yesus katakan kepada apa yang terjadi pada Lazarus, dia punya maksud. Pasti dia punya maksud yang mungkin kita tidak bisa pahami. Kita akan lanjut dulu Bapak Ibu. Selanjutnya yang terjadi, di perjalanan Tuhan Yesus menuju rumahnya Marta dan Maria. Marta ternyata ketemu Tuhan Yesus di jalan lalu terjadi percakapan. Singkatnya di ayat 23 Tuhan Yesus berkata kepada Marta. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Lalu kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, ini pernyataan yang menarik dari Marta ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkata, ya udah tenang aja Marta ya, saudaramu akan bangkit. Nah Marta ternyata adalah seorang wanita yang sangat intelektual. Ya, sangat intelektual. Dia terpelajar. Dia mengerti, dia sudah mempelajari kitab suci bahwa akan ada kebangkitan orang mati di akhir zaman. Jadi waktu Tuhan Yesus sampaikan bahwa Lazarus saudaramu akan bangkit, maka pikiran Marta otomatis langsung kepada doktrin tentang kebangkitan orang mati. Jadi Marta berpikir dan percaya bahwa Lazarus pasti akan bangkit. Ya, tapi nanti saat kebangkitan orang-orang mati di akhir zaman. Namun Tuhan Yesus berkata lain. Dan karena kita sudah tahu ceritanya, kita tentunya tahu apa yang terjadi pada Lazarus sebenarnya. Bahwa bukan bangkit di akhir zaman, tapi bangkit saat itu. Nah, jawaban Tuhan Yesus adalah satu buah ayat yang sering kita kutip dan ini ayat yang terkenal. Ayat 25 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah Bapak Ibu, ini adalah respon Marta terhadap apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Atau respon Marta ketika Tuhan Yesus hadir. Ya. Kalau Maria beda lagi Bapak Ibu.
Maria itu tipe wanita yang boleh disebut lebih emosional, lebih melankolis. Ya. Kalau kita baca di ayat 32-nya, waktu ketemu dengan Maria, Maria langsung tersungkur dan nangis-nangis, menjerit. Ya. Ditumpahkan segala perasaannya kepada Tuhan Yesus. Jadi ini mewakili dua pandangan, yang satu pandangan yang intelektual, yang satu adalah pandangan yang perasaan, ya, baper. Nah, Tuhan Yesus memberikan respon yang begitu luar biasa, memberikan pernyataan yang begitu powerful, akulah kebangkitan. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus sanggup membangkitkan, tapi akulah kebangkitan. Tuhan tidak hanya berteori tentang bagaimana ia akan memberikan pertolongan. Saudara, Bapak, Ibu sekalian, ia adalah pertolongan itu sendiri. Ia mengerti penderitaan kita. Dia empati, dia tahu penderitaan kita. Kita tahu bahwa secara manusia sulit bagi kita kadang-kadang, juga termasuk kelompok tipe-tipe orang tertentu yang bisa berempati, ya. Cepat berempati. Ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin menghabiskan masa karantina di rumah ini, ya, akhirnya kan banyak nonton Netflix lah, ya, nonton YouTube lah. Nah, ada sebagian yang nonton drama Korea, ya. Ada drama Korea, katanya judulnya apa saya lupa, itu menghabiskan banyak tisu, ya. Jadi ada orang yang tipe-tipe begitu lihat adegan-adegannya bisa larut dengan cepat dengan emosi tersebut, gitu ya. Bisa turut nangis, turut kesel, ya, banting-banting juga ikutan, ya. Padahal nggak ada hubungannya dengan kehidupan kita, ya. Ada tipe yang seperti itu, mudah larut. Ada juga menonton hal yang sama, berpikir, ya, ini maksudnya apa, kenapa bisa begitu, ya. Ini error banget yang bikin film, gitu ya. Jadi ada tipe yang berpikir seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi dalam situasi tersebut, kesulitan, penderitaan yang sedang Maria dan Marta alami, Yesus datang, dia tidak hanya ingin menyatakan dirinya bahwa dia akan memberikan pertolongan bagi keluarga ini, tapi dia adalah pertolongan itu sendiri. Berapa banyak dari kita yang sedang dalam kesulitan, dalam tantangan, kita berharap pertolongan Tuhan, dan itu baik, saya pikir. Ketika kita ada kesulitan, ada persoalan, kita datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Tapi sebenarnya yang di benak kita apa, ya? Kalau kita sedang kekurangan uang, pertolongan yang kita harapkan adalah adanya uang. Ketika kita sedang kesepian, kita berharap ada yang menemani. Jawaban-jawaban seperti itu yang kita harapkan. Ketika kita sakit, kita berharap sembuh. Ya, itu baik, normal. Tapi Tuhan ingin mengajarkan di bagian ayat ini adalah, akulah kebangkitan dan hidup. Dialah pertolongan itu sendiri. Artinya ketika kita mendapatkan pribadi Allah, itu cukup buat kita. Jangan kita cari yang lain. Mari kita cari pribadi Allah. Dia mengerti, ya, seperti lagu yang kita pernah nyanyikan. Dia mengerti, dia peduli. Saya pikir itu lagu yang bagus, ya. Dan Tuhan memang ingin menyatakan dirinya di dalam bagian firman Tuhan ini, dan juga kepada kita sekarang, bahwa pertolongan itu adalah dirinya. Seperti juga kata pemazmur, ya, katakan pertolonganku adalah dari
datangnya dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, setelah Tuhan Yesus datang, bertemu Marta, bertemu Maria, terjadi percakapan dan lain sebagainya. Tercatat juga dalam bagian firman Tuhan itu pada ayat yang ke-33 bahwa pada akhirnya Tuhan Yesus menangis. Ketika Maria menangis, lalu ayat 35 berkata Tuhan Yesus menangis. Menangis karena dia sebagai Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, dia menangis karena begitu beratnya beban penderitaan manusia. Dia adalah Allah yang turut serta menangis bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang tahu, mengerti, paham betul apa yang menjadi pergumulan di dalam hati kita. Dia menangis. Nah, setelah itu dia meminta untuk mengajak dirinya ke tempat di mana Lazarus dibaringkan. Namun menarik, waktu mereka sedang menuju ke tempat di mana Lazarus itu dibaringkan, ada sekumpulan orang itu yang menyatakan hal seperti ini. Ayat 37. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Jadi Bapak Ibu, ada juga kumpulan orang pada saat itu, aduh ini kan yang dulu menyembuhkan, memelekkan orang buta, menyembuhkan mereka yang pincang, menyembuhkan orang yang sakit kusta. Tidak sanggupkah Tuhan Yesus ini bertindak lebih awal sehingga orang ini enggak mati? Bagaimana sih Tuhan Yesus? Nah, kurang lebih begitu kata-katanya. Bukankah hal ini juga menjadi pertanyaan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kenapa? Kenapa sampai Tuhan Yesus, kenapa sampai Allah membiarkan segala pandemi ini terjadi? Sehingga bukan hanya berdampak secara kesehatan, tapi juga secara ekonomi, secara relasional, secara spiritual. Apa respon Yesus terhadap kata-kata tersebut? Ayat 38 berkata, maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Nah Bapak Ibu, ada sebuah kata ini yang diterjemahkan oleh Alkitab LAI yaitu masgul. Ya, ini mungkin kata-kata yang cukup jarang digunakan, bahkan jarang digunakan. Bahkan mungkin anak-anak milenial sekarang nggak ngerti apa masgul gitu ya. Nah, dalam bahasa aslinya ya, ini sebuah, kalau diterjemahkan yang lebih baik lagi, ada sebuah kekesalan. Kesal banget. Ya, sebuah kekesalan yang luar biasa. Ya. Gitu ya. Luar biasa kesal. Bayangkan, dalam satu perikop ini ada berbagai emosi yang diekspresikan oleh Tuhan kita. Ya. Ketenangan, menangis, kesel, ya. Bapak Ibu, Yesus marah dan kesal. Yesus marah dan kesal. Atas apa? Atas kebencian dan kejahatan yang bersumber dari pikiran manusia yang sempit dan berdosa. Bapak Ibu, dalam setiap kesusahan kita suka mempertanyakan Tuhan. Kenapa Tuhan? Why? Kenapa? Ya, sama seperti
ilustrasi yang tadi saya sampaikan tentang anak saya yang diambil darah. Mungkin dia bertanya kepada bapaknya, pada ibunya, why? Kenapa Tuhan? Kenapa Pak? Kenapa Ma? Kenapa harus begini? Ini kan menyakitkan, kenapa? Pikiran kita terbatas. Ya. Bahkan mungkin kita bisa menuduh Tuhan. Jikalau Allah ada, harusnya dia bisa mengatasi masalah saya ini. Dan jikalau Allah baik, harusnya dia bisa melakukannya. Jangan-jangan Allah itu memang ya baik tapi tidak maha kuasa. Allah itu tidak mampu melakukan segalanya. Atau Allah itu memang tidak peduli dengan saya. Setelah persoalan yang begitu bertubi-tubi. Bapak Ibu, tidak mudah memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Salah satu yang mungkin bisa menolong adalah mari kita mencoba memandang dengan perspektif yang satu ini. Mari kita memandang dengan cara pandang yang satu ini. Yaitu apa? Yaitu bahwa kita sedang tidak dalam posisi yang cukup dan tepat. Tidak dalam satu kemampuan yang cukup dan pas untuk menuduh Allah atas situasi yang ada. Kenapa? Hikmat kita terbatas. Cara berpikir kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Kita tidak dalam posisi yang pas, yang tepat. Untuk menuduh Allah bahwa kenapa Allah tidak bisa tolong saya saat ini. Kita perlu untuk tunduk saja kepada kedaulatannya. Kepada hikmat Allah yang begitu luar biasa. Yang mengatur alam semesta ini begitu rupa sampai ke hal-hal yang sangat mikro, yang kecil. Sampai kepada hal yang sangat besar di alam semesta ini. Dia atur begitu rupa. Kita harus percaya bahwa Allah kita ini ngerti apa yang sedang dilakukannya. Ayat yang ke-39 pada akhirnya Tuhan Yesus berkata, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Nah ini kembali lagi berulang, ayat 40 berkata, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan kita tahu cerita akhirnya, Tuhan Yesus memanggil Lazarus dengan suara keras dan Lazarus keluar. Dan dia hidup kembali. Bapak Ibu, di saat seperti ini, tidak ada hal yang lain yang terbaik yang kita bisa lakukan selain kita memberikan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Allah. Karena usaha kita untuk mempertanyakan, usaha kita untuk mencari tahu sebenarnya kenapa seperti ini, itu akan sia-sia dan sekedar menambahkan penderitaan kita lagi. Percayalah pada Allah bahwa segala sesuatunya ini, semuanya ini berbuah kepada apa? Kemuliaan kepada Allah sendiri. Seperti yang tadi kita sudah baca. Dan bukan pada kita. Semua ini yang terjadi adalah untuk kemuliaan Allah. Bukan kemuliaan kita. Bukan untuk diri kita. Tapi kita tahu Allah yang baik itu juga pernah berkata bahwa segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia.
Tapi keutamaan yang harus kita pikirkan, keutamaan yang harus kita renungkan adalah bahwa tidak ada yang bisa merebut kemuliaan Allah atas segala suatu hal yang terjadi, baik itu kita sedang dalam keadaan sembuh, atau masih sakit, kaya, atau masih kekurangan, menang, atau masih gagal. Bukan berdasarkan apa yang kita bisa buat, tapi karena kemurahan dan kemuliaan Allah saja dan kedaulatannya. Jadi mari kita taruhkan hati kita, hidup kita di saat-saat yang sulit ini untuk kita percaya kepadanya. Karena untuk itulah satu rencana atau desain besar, kesulitan atau tantangan ini ada. Supaya kita belajar percaya. Kita masuk dalam satu dimensi pertumbuhan rohani yang baru. Masing-masing kita punya kesulitannya masing-masing. Masing-masing kita punya problematikanya masing-masing dalam situasi seperti ini. Ada yang pusing 7 keliling. Bagaimana mengatur cash flow di dalam usahanya. Bagaimana bayar karyawan? Bagaimana bayar anak sekolah? Dari mana uang datang? Usaha lagi menurun. Kecuali pabrik masker mungkin ya Bapak Ibu. Semua, hampir semua merata. Yang tadinya biasanya bisa, masih tetap bisa untuk ojek online. Sekarang tidak bisa juga. Yang tadinya masih bisa lakukan hal-hal yang lain, sekarang sudah terbatas. Mari kita belajar percaya Bapak Ibu. Nah, ayat 4 kita akan loncat lagi ke awal. Ayat 4 berkata, di awal sebelum seluruh kejadian-kejadian ini ada, dalam kisah Lazarus ini, ayat 4 adalah satu hal yang menarik. Ketika Yesus mendengar kabar itu, yaitu kabar Lazarus sakit, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebutkan apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Semuanya itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Allah akan dimuliakan. Mungkin satu lagi kisah yang mengingatkan kita adalah tentang Ayub ya Bapak Ibu. Ayub dalam kesengsaraannya pada akhirnya dia menuduh Allah tidak adil. Allah tidak adil. Saya baik, saya mengorbankan persembahan, beribadah kepada Allah dan lain sebagainya, tapi saya mengalami penderitaan. Dia menuduh Allah, Allah tidak adil. Karena dia merasa dirinya fine, baik, benar. Sedangkan teman-temannya Ayub menuduh Ayub berdosa. Karena sebuah hukum dalam tanda kutip yang terjadi atau yang dipahami oleh dunia ini adalah kalau kamu sampai mengalami penderitaan pasti kamu ada dosanya. Kalau kamu sampai mengalami sakit seperti ini pasti kamu ada salah sama Tuhan. Itulah yang ada dalam pikiran dari teman-temannya Ayub. Sekali lagi Bapak Ibu, kita punya dunia yang sekarang ini adalah dunia yang tidak kebal dengan penderitaan, sakit, penyakit dan lain sebagainya. Tidak pernah kebal, sampai kapanpun tidak pernah kebal. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa.
Oleh karena itu, mari kita stop, berhenti untuk mencari alasan. Kenapa ada penderitaan? Karena Alkitab sudah jelas, karena itu adalah akibat dari dosa. Tapi mari kita bawa penderitaan kita kepada Allah. Mari kita bawa Bapak Ibu. Apa yang menjadi kesulitan tantangan kita? Kita bawa kepada Allah. Dan kita percayakan hidup kita kepadanya. Kepada Allah yang sanggup mengatur segala alam semesta ini. Allah yang hikmatnya tidak pernah habis. Yang begitu mengerti penderitaan kita. Mari kita percayakan hidup kita kepadanya. Kepada hikmat Allah. Kepada kedaulatannya. Bagian ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu, sungguh-sungguh tajam mengingatkan kepada kita bahwa kepercayaan kepada Allah yang berdaulat itu adalah fokus utama dari semua pengajaran Kristus. Enggak ada yang lain, bukan mujizat, bukan kesembuhan, bukan yang lain. Fokus utamanya adalah percaya. Yesus mengajak semua orang untuk semakin percaya. Dapat terus percaya kepadanya. Khususnya di masa penderitaan ini. Masa kehilangan, ketidaknyamanan. Bapak Ibu, jadi apa yang kita bisa lakukan meresponi firman Tuhan ini? Tentunya yang pertama kita perlu meyakinkan diri kita. Kita doa, kita datang, kita tersungkur kepada Tuhan. Kita minta ampun. Jikalau kita sudah tidak percaya atau sudah tidak mempercayakan diri kita kepadanya. Dan mari sekarang kita pakai waktu ini sebesar-besarnya. Kita manfaatkan untuk menolong, saling menolong. Mereka yang kurang percaya, mereka yang sedang bimbang, mereka yang sedang dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Dan tentunya mari kita menolong mereka yang sedang dalam kekurangan. Bapak Ibu, mari kita responi ini semua. Di masa yang seperti ini, mari kita tetap mengarahkan hati kita kepada Dia. Biarlah kita bernyanyi, hatiku percaya. Saya minta pemain musik untuk bisa panggung. Mari Bapak Ibu, pesan firman Tuhan hari ini juga jelas sekali. Mari percaya kepada Allah dan mari kita tolong orang lain. Trust God and help others. Semua kita mari punya sebuah komitmen yang baru. Sebuah pembaharuan dalam hati dan pikiran kita. Untuk kita percaya kepada Dia. Tidak pernah ada jawaban yang memuaskan kita. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita, mempercayakan diri kita kepada Allah, percayalah, kita aman bersama dengan Dia. Apalagi yang kita perlukan selain daripada pribadinya. Dialah pertolongan itu sendiri Bapak Ibu. Jangan biarkan iman kita menjadi lemah karena situasi yang ada seperti ini. Mari kita saling menguatkan. Angkat teleponmu, video call, bikin conference, sapalah, tanyakan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Mari Bapak Ibu, kita teduhkan hati kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan.
kita nyatakan, biarlah kita senantiasa mempercayai Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan, hatiku percaya. Oh, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Inilah doa kami, Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu supaya kami boleh terus percaya kepada-Mu dalam situasi yang tidak menguntungkan ini. Dan biarlah mata kami tidak hanya melihat kepada situasi kami saja, tapi biarlah mata kami tertuju kepada-Mu dan mata kami juga terbuka kepada sekeliling kami, untuk kami boleh menolong mereka yang masih ragu-ragu, yang masih bimbang, yang masih cemas atas situasi yang akan datang. Demikian juga mereka yang sedang mengalami kekurangan, keterbatasan. Ya Tuhan, biarlah hati kami boleh Tuhan terus tumbuhkan iman bahwa kami dipelihara oleh Engkau, bahwa hidup kami aman di dalam-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan youth, dan rekan-rekan dewasa muda untuk terlibat dalam gerakan 60.000, yang dimana dana 60.000 ini akan kami belikan beras untuk disalurkan ke jemaat-jemaat yang membutuhkan. Kami percaya kita mau bersama-sama praktek caring satu sama lain. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Shalom jemaat Tuhan yang di Cikarang.
Kami keluarga Fortis Maida and Tracy, kami sangat bersyukur hari-hari ini banyak Tuhan lakukan perkara yang ajaib, perkara yang besar dalam kehidupan kami. Walaupun setiap minggunya kami tidak bisa ikut ibadah korporat di gereja sini, tapi kami setiap minggu tidak pernah absen untuk ikut ibadah online dengan jemaat Abalok Cikarang. Kami tetap antusias. Banyak berkat yang kami dapatkan, ya, terutama kami merasa reuni kembali dengan Abalok Cikarang yang dulu kami aktif pelayanan di sana. Saya rasa kami ikut ibadah korporat dengan jemaat-jemaat Abalok Cikarang, karena kami bisa bertemu walaupun hanya by sosial media, tapi kami merasa ini suatu hal yang luar biasa, bisa merasakan hadirat Tuhan bersama-sama seperti dulu waktu masih ibadah di sana. Walaupun ibadah online, kami tetap melakukan persiapan. Artinya kami tetap bangun pagi dengan cepat, serasa mau ke gereja. Ya, kami tetap ya mandi, bersih-bersih. Ya, karena kami menganggap ya, mau datang ke beribadat ke rumah Tuhan. Ya, walaupun versi online. Tapi kami tetap melakukan persiapan, ya, semangat. Bahkan anak kami juga bangunnya cepat. Kami merasakan kekuatan, ya, lewat ibadah online ini. Ya, even nggak bisa ketemu dengan saudara-saudara kita, ya, secara tatap muka, tapi dengan korporat secara online ini, hadirat Tuhan juga kami rasakan. Ya, mungkin saya juga encourage lah, saya motivasi untuk teman-teman, Bapak Ibu Saudara, jemaat Abalok Cikarang. Kita tetap antusias, semangat, bahwa hadirat Tuhan juga ada. Hadirat Tuhan juga kami rasakan. Ya, bahkan saat waktu kemarin, waktu pas perjamuan kudus, ya, kami bisa menangis. Ya, kami bisa menangis. Artinya kami ingat kebaikan Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan. Ya, di kondisi-kondisi saat ini, ya, hanya kita bisa ingat kebaikan Tuhan, kita mengucap syukur, ya, pasti akan Tuhan berikan penghiburan, sukacita, damai sejahtera. Tetap stay at home. Kami ini ada di luar karena kami ada tugas. Saya sendiri ada tugas dari kantor, harus saya antar untuk distribusi obat buat di daerah Krui. Kami harus distribusikan untuk kebutuhan masyarakat juga. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dari Indonesia ini. Ya, kita nggak bisa lakukan sumbang secara dana atau mungkin secara tenaga, tapi kita bisa melakukan hal yang kecil tapi sangat berpengaruh, yaitu lewat doa. Kita doakan semua yang berjuang untuk memerangi atau menghadapi pandemi ini, biar Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan memberkati. Tetap semangat. God bless you all. God bless you all. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kehadiran dari-Mu, kan ada kebangkitan yang besar. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan
Yes, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau ajaib buat setiap kami Tuhan, karena Engkau adalah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, biarlah kami boleh terus melakukannya dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Dalam masa-masa sekarang Tuhan, kami mau terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau terus bersandar kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat Pak Rudi. Biarlah kiranya berkat-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan mulai semakin bertambah-tambah atas beliau Bapa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan, damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus boleh menyertai engkau dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.